Kalau biasanya kita upgrade Hilux Revo itu lift kit, selalu konsultasinya lift 2 inch, 2,5 inch, sampai untuk ban 35 harus lift kit maksimum, itu wes biasa. Nah, kali ini kita dapat customer itu pengennya lower kit. Nah, aduh, lower kit tapi pengen nyaman, shocknya yang sudah terpasang di mobil ini udah beli shockbreaker YSS Y series. Kemarin datang masih pakai over axle, jadi pernya itu masih di atas gardan, per belakang, tapi tekuk ke atas. Nah, itu kan pasti nggak main kan, jadi mental nggak karuan. Nah, kita dibawa ke sini karena sudah puyeng. Aku pengen mobilnya seceper ini, tapi travelnya panjang, tapi nyaman, karena mobil ini sudah di-upgrade mesinnya stage 2, udah di remap, ganti turbo, injektor, dan lain-lain. Makanya mobilnya kan, mosok mobil kenceng nggak dipakai kenceng, sedangkan kalau dipakai kenceng nggak proper kaki-kakinya, bahaya itu. Nah, oke lah, bawa aja sini, kita lihat. Setelah kita lihat memang banyak kendala. Jadi kalau tetap dipertahanin over axle dengan per ditekuk ke bawah, itu pasti nggak main pernya, pasti nggak travel mainnya. Ya shockbreaker nggak berfungsi akhirnya. Terus konsultasi ada satu solusi, caranya dibikin under axle, sasisnya dicowak buat travel. Mau nggak? Oke, jalanin. Oke lah, akhirnya kita bikin pernya belakang jadi under axle, jadi pernya masih curve-nya juga masih toleransi. Pernya nomor 2 atau 3, 4 kita custom. Terus chassisnya kita cowak. Jadi sekarang mobil ini Pak punya travel sekitar 7 cm, sama seperti standarnya dia. Jadi jarak main suspensinya tetap gitu, yang belakang. Jadi rasanya mobilnya sekarang enak, karena YSS Z series bisa dicune. Kita kemarin sedikit tuning juga, sesuaiin dengan kondisi mobilnya yang sudah pakai ban ukuran ini dan travelnya panjang. Jadi mobilnya sekarang malah jauh lebih nyaman daripada Hilux standar. Kalau yang depan tinggal karena coilover Y series, tinggal di drat aja pakai per standarnya dia. Nah, ini menjadi satu solusi kalau teman-teman pengen mobil ceper tapi aman, itu travel suspension itu harus wajib terjaga. Artinya dari travelnya, misal standarnya pabrik itu 7 cm, terus karena kita ceperin jadi 2 cm, bahaya banget, karena suspensi hanya main 2 cm. Begitu mental, mobil pasti hilang grip. Saat hilang grip, kalau kecepatan tinggi, itu bahayanya di situ. Jadi caranya gimana ya, harus di custom. Terus yang kedua, spring, karena dia masih pakai leaf spring per daun, itu pasti ngepernya kalau kurvnya ke bawah, parabolik gitu loh. Kalau sudah dibikin ke atas atau lurus saja, itu pasti mainnya nggak bener gitu loh, pasti kurvnya ke bawah gitu. Nah, saat per itu tidak main bener, shockbreaker apapun, semahal apapun, dia tidak akan bekerja maksimal. Nah, kalau sudah begitu, kalau mobilnya dipakai kenceng, rata-rata nih mobil ceper pasti kenceng, maunya kenceng kan gitu, itu bahaya. Yuk kita cobain mobil Hilux ini. Quality control terakhir sebelum di towing ke Surabaya. Udah enak nih suspensinya untuk mobil Hilux. Sip. Ini sebenarnya bisa lebih enak lagi kalau shockbreakernya di-upgrade dengan teknologi yang lebih bagus, atau mau enak banget pakai shockbreaker dengan basic, diameter bornya, diameter pistonnya itu yang 2,5 inch dengan volume peredaman yang lebih besar daripada 2 inch. 2 inch segini, 2,5 inch segini. Nah, itu volumetric, luasan SIM untuk meredam beban itu lebih luas, lebih lebar. Kayak ibaratnya kalau kita ngelempar beban gitu ke atas, ngelempar batu ke atas atau mangga ke atas, kita tangkap dengan 3 jari sama tangkap dengan 5 jari, itu pasti lebih smooth kita tangkap dengan 5 jari. Istilahnya gitulah, kasarannya gitulah, analoginya begitu. Jadi
Kalau kita upgrade suspensi, yang pertama kita lihat adalah diameter piston gitu. Yang kedua teknologi. Nah, teknologi itu high speed compress, low speed compress itu namanya 2-way, tambah ribbon namanya 3-way gitu. 5-way itu ada tambahan low speed compress, di ribbon ada high speed compress, low speed compress juga 2 speed, sama ada anti roll system. Jadi anti roll system itu ada katup di compression gitu, yang kalau mobilnya miring itu dia nutup katupnya. Nah, otomatis kalau miring ke kanan, misal miring ke kanan gini, shockbreaker kanan lebih keras. Jadi begitu mau miring sedikit sudah ketahan karena dia lebih keras. Nah, lebih kerasnya itu bisa di setup berapa persen, miring 1 derajat berapa persen lebih keras, itu bisa di setting. Ada teknologi begitu kalau kita bicara 5-way suspension. Tapi ada teknologi yang electronic suspension. Jadi sekarang teknologi electronic suspension itu sudah murah, tidak seperti dulu. Intinya di kliknya compression itu ada motorized, ada motor yang dia bisa muter klik lebih keras, lebih empuk. Kalau 2-way suspension pasti low speed compressnya yang diputar, lebih keras, lebih empuk. Nah, lebih keras motornya ini dikontrol sama controller. Controller ini membaca gravitasi mobil. Jadi kalau mobilnya direm ke depan, gravitasinya maju ke depan, dia men-trigger shockbreaker depan, kanan, kiri untuk lebih keras. Nah, itu juga bisa di setting beberapa kerasnya. Jadi mobil benar-benar diam. Dengan teknologi itu kita bisa setting mobil ini benar-benar empuk banget, gitu loh, smooth banget. Karena apa? Walaupun empuk, dia akan mengeras sesuai dengan kebutuhannya, gitu. Oke, kita tes. Banter juga nih mobil. GD nih, GD tapi udah remap, udah beberapa ini. Nih, kita coba lihat speedometer. Tak gaspol ini. Nih, kita lari 120. Nih, setir tak lepas 130, masih sangat stabil. Dan bumpy-bumpingnya nggak begitu kerasa ya, Pak ya? Aman, Mas. Nah, kalau biasanya kita lewat sini di bawah 100, ini 100 lebih karena mobilnya ceper. Di sambungan jembatan toleransi sangat toleransi, mungkin daripada Hilux standar lebih enak ini karena memang pernya kita ganti. Cuman kalau mau upgrade dari ini tadi, shockbreaker teknologinya di upgrade. Kalau suspensi upgrade buat race kayak drag race gitu, ngaruhnya di mana sih, Mas? Grip apa? Kalau kita bicara upgrade suspension for competition, kita bicara lebih spesifik lagi lah untuk drag race misal. Drag race itu butuhnya apa? Grip. Nah, suspensi harus bisa disetting sesuai dengan gripnya mobil itu. Pembandingnya dengan tenaga yang dihasilkan sama ban yang dipakai. Jadi mobil dengan mesin power yang lebih tinggi tentunya butuh grip yang lebih gede. Kalau mobil powernya kecil kita over grip, pasti loss power, powernya hilang untuk membuat grip gitu loh. Energi itu kan tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan, pasti dirubah gitu loh. Nah, dari teknologi itu butuh suspensi yang mensupport powermu berapa, intinya gitulah, intinya gitu. Jadi kalau di Amerika ada beberapa merek yang develop, memang dia concern untuk develop suspension untuk drag racing. Salah satunya mereknya HNA. Itu sebenarnya kita dealer. Sebenarnya Lamban Garrett itu dealernya HNA. Cuman belum pernah beli karena memang belum ada kebutuhan. Ada rencana tak pakai untuk mobilku Innova. Cuman proyek itu harus berhenti karena duitnya mandek. Jadi belum kita beli. Nah, teknologinya secara detail, teknologinya seperti apa saya belum tahu. Nanti kita akan tahu saat kita dyno test shocknya sama kita bongkar apa yang dia kerjakan dari HNA. Hampir mungkin lebih dari 30% drag racing di Amerika suspensinya HNA dari itu, dan harganya reasonable. Harganya
harganya berapa ya? Kalau satu coil overshock atau satu shock itu mungkin di 8 juta sampai 12 jutaan. Masih oke lah, masih worth it. Nah, itu dia punya spring rate itu ratusan. Kalau kita biasanya spring rate itu per 1 kilo, atau kalau enggak per 50 lbs atau per 25 lbs, dia lebih rapat lagi. Nah, springnya yang mahal, springnya dari EBA. Springnya lumayan mahal, mungkin satu spring 3 jutaan. Kira-kira lah segitu. Tapi kalau memang mobilnya kita udah kencang, mobil kita sudah punya masalah grip, ya mungkin itu perlu dipelajari dan dipikirin.